Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi ya. Sudah masuk minggu ke-15, berarti sudah mau diselesai ini ya, akhir semester. Ya. Di Classroom sudah saya tambahkan 2 materi ya. Yang pertama adalah materi terkait DPPL, jadi dokumen yang nanti akan Anda selesaikan untuk diunggah atau dipresentasikan pada saat evaluasi akhir semester, dan juga desain antarmuka. Ya, terkait desain antarmuka. Sebenarnya desain itu ada banyak ya. Saya ambil desain antarmuka karena yang desain database-nya teman-teman kemarin sudah dapat di pertemuan atau perkuliahan basis data, sehingga nanti mungkin tinggal menerapkan saja di APSI-nya. Sebelum kita mulai, ada pertanyaankah teman-teman yang ingin disampaikan? Nggak ada ya? Oke, kita mulai. Berarti kuliahnya Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran dalam berpikir, dalam berbicara, dan juga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, saya akan share terlebih dahulu adalah yang dokumen DPPL ya. Dokumen DPPL-nya. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke, desktop aja. Oke, ini ya. Sudah terlihat kah? Sudah terlihat, teman-teman? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Saya jelaskan ya. Untuk yang dokumen SKPL sudah paham ya. Kemarin saya paksa untuk dikumpulkan di sebelumnya karena teman-teman harus juga bekerja dengan dokumen DPPL. Jadi harapan saya di 1 minggu ini teman-teman bisa mengerjakan DPPL ya. Nah, ini dokumen yang saya unggah di Classroom itu hanya sebagai contoh. Sekali lagi hanya sebagai contoh. Artinya bisa jadi mungkin yang dikerjakan itu salah ya. Contoh penggunaan template ya. Tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah dokumen DPPL yang dibuat dan dipersiapkan oleh departemen kita. Saya belum ganti namanya, jurusan menjadi departemen, dan ini kita gunakan dari tahun ke tahun. Nanti mungkin kalau teman-teman silahkan mengganti departemen ya, yang jurusan ini diganti dengan departemen, kemudian dipersiapkan oleh kelompok, boleh kesepakatan ya, kelompok berapa, kemudian ada nama dan juga ada NRP-nya teman-teman. Nah, yang ada di sini untuk kliennya ya, atau sistem yang teman-teman rancang itu nanti akan digunakan oleh siapa. Kalau misalnya ITS ya berarti ITS, Institut Teknologi 10 November. Kalau misalnya spesifik ke departemen tertentu boleh ke departemen. Kalau spesifik ke unit tertentu boleh nama unit ya. Kalau spesifik ada apa namanya perusahaan tertentu ya nama perusahaan. Oke. Oke, kemudian seperti biasa di dalam dokumen DPPL itu ada daftar perubahan ya, atau revisi. Jadi kalau teman-teman DPPL-nya itu bergerak terus, berubah gitu ya, ada revisi, ada revisi. Nah, revisinya ini nanti akan terus. Revisi pertama di A, revisi kedua di B, revisi ketiga ke C, itu dikasih tanggal, tanggal revisi, kemudian revisinya apa begitu ya, yang direvisi apa. Lalu di sini juga ditulis oleh siapa yang revisi tadi, atau kemudian adakah yang memeriksa dan disetujui oleh siapa. Ini secara template, artinya nanti teman-teman ketika memang sudah bekerja di perusahaan, nanti ini ditulis oleh desainernya ya, analis dan desainernya, kemudian diperiksa ini bisa jadi oleh PM-nya, atau mungkin ketua desainer misalnya begitu ya. Kemudian disetujui oleh itu bisa jadi PM-nya, project management. Atau mungkin diperiksa oleh PM, disetujuinya oleh klien. Ya, bisa jadi. Karena ini kan
dokumen yang nanti akan digunakan oleh teman-teman klien untuk ini ya, kalau ada perubahan-perubahan. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas ya, teman-teman? Bisa. Oke, baik. Nah, ini adalah daftar isinya seperti biasa, ada pendahuluan, kemudian ada aturan penamaan dan penomoran. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, seperti SKPL hampir sama. Kemudian, tapi beda ya tujuan penulisan dokumen tentunya antara SKPL dengan DPPL itu berbeda. Kemudian deskripsi perancangan global ini teman-teman membahas tentang arsitekturnya, arsitekturalnya. Apakah arsitektural dari punyanya teman-teman ini menganut arsitektural apa gitu ya, nanti dijelaskan di sini. Rancangan lingkungan implementasinya, kemudian deskripsi persistensi objek, itu adalah gambar basis datanya atau penjelasan basis data, di mana di situ ada PDM. PDM masih ingat nggak? Physical Data Model. Yang lain boleh tulis di itu ya, di chat ya. Kalau misalnya ini mau mau menyampaikan, kalau nggak mau buka mic-nya. Masih ingat dengan PDM teman-teman, Physical Data Model? Masih, Bu. Oke, good. Masih ingat. Bu. Ya, jadi nanti ini di gambar PDM-nya. Kalau CDM-nya itu ada di SKPL. PDM-nya di SKPL, PDM-nya ada di DPPL. Nah, karena di DPPL, maka selain PDM, Physical Data Model, teman-teman juga menjelaskan per tabel. Ini kebetulan ada tabel pelanggan, customer service, bahan baku, data pesanan, operator. Ini dijelaskan per tabelnya. Ya, oke. Kemudian harusnya nggak ada ya tabel laporan keuangan ya. Teman-teman tahu laporan keuangan itu kan query ya, bukan tabel. Nanti query mestinya ada sendiri, kalau mau ya query dijelaskan ya. Kemudian kalau sistemnya itu didekomposisi, kalau ini didekomposisi menjadi 2 subsistem ya, contoh yang teman-teman lihat itu, maka dijelaskan subsistem 1 seperti apa, subsistem 2 seperti apa. Nah, lalu di arsitektur sistemnya ada diagram komponen sama diagram deployment. Nanti ada waktu asistensi ya dengan Mas Michael ya. Nanti teman-teman boleh tanya diagram komponen itu yang seperti apa, diagram deployment itu yang seperti apa. Nanti bisa tanya sama Mas Michael untuk mengisi yang di sini, karena kemarin saya tidak sempat untuk menyampaikan materi ini. Kemudian berikutnya adalah deskripsi perancangan rinci, di mana di situ ada deskripsi antarmuka atau layar. Ya, ada layar apa saja, maka Anda letakkan di sini ya. Nanti hari ini kita akan bahas tentang desain layar, bagaimana mendesain layar yang benar. Ada prinsip-prinsip apa di dalam mendesain layar ya. Nah, ini yang desain layar. Kemudian sampai dengan ya semua layar, teman-teman harus ini kalau layarnya banyak. Ya, kalau layarnya banyak ya sampai layarnya selesai. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi rinci kelas. Kalau teman-teman menggunakan OO ya, OO berorientasi objek oriented, maka di sini deskripsi rinci kelas. Teman-teman harus bisa bedakan kapan pakai OO, kapan pakai terstruktur. Saya nggak kenalkan terstruktur, tapi nanti misalnya ada gambar kayak DFD itu berarti kita pakai terstruktur. Ya, rancangan proses kalau terstruktur itu. Kalau yang di layar, yang OO itu kita pakai kelas, ya. Nah, kemudian nanti dekomposisi fisik modul, ya, sampai dengan matriks kerunutan. Ya, jadi kurang lebih ini daftar isinya. Matriks kerunutan ini biasanya nanti dicek dengan kebutuhan fungsional kita. Nah, detail dalamnya teman-teman bisa baca sendiri ya, nanti tujuannya, lingkup, definisi gitu ya, aturan penamaan, penomoran, kalau ada referensi yang dipakai termasuk aturan-aturan yang teman-teman gunakan dasar sebagai referensi boleh diletakkan di sini. Ya, kemudian juga ikhtisar dokumen, ini menjelaskan dokumen ini berisi apa ya. Terus apakah ada susunannya enggak gitu ya. Kalau ini enggak
ini kan salah ya berarti. Di bawah tidak menjelaskan tentang bab, tapi di sini menulis bab. Nanti hati-hati ya kalau ngerjakan jangan hanya copy paste terus lupa nanti nggak diganti gitu ya. Kalau bisa kosongi dulu semua. Jadi ngerjakannya itu kalian punya DPPL contoh ini, kemudian ada DPPL yang sedang teman-teman kerjakan itu buang semua kalimatnya, kecuali yang ini apa judul-judul ya. Nah, setelah itu baru diisi dengan punya kalian. Nah, kemudian ini ada deskripsi perancangan global atau arsitektur ya. Rancangan lingkungan implementasi ini menjelaskan tentang implementasinya. Nanti teman-teman tuh pakai apa? Bahasa pemrograman, sistem operasinya pakai apa? Kemudian DBMS yang digunakan apa? Jadi kalau perancangan itu sudah ngomong solusi ya. Artinya ketika dokumen ini diserahkan kepada programmer itu mereka sudah siap ngoding. Ya, makanya di lingkungan implementasi teman-teman akan menuliskan tentang sistem operasinya pakai apa, DBMS-nya pakai apa, kemudian bahasa pemrogramannya pakai apa. Terus untuk diagram-diagram teman-teman pakai apa, ya. Lalu apakah ada desain untuk apa namanya antarmuka? Kan sekarang banyak yang menggunakan online ya. Bukan kalau zaman dulu masih banyak yang pakai Adobe Photoshop yang desktop dan ini. Tapi kalau sekarang kan banyak ya teman-teman pakai perancangan antarmuka kayaknya entah pakai Draw.io atau pakai apa. Nah, itu ditulis di sini ya untuk desainnya. Oke, sampai di sini jelas ya. Saya lanjutkan. Oke. Baik, berikutnya adalah deskripsi persistensi objek. Persistensi objek itu mengacu pada database ya, basis data. Jadi di PDM-nya teman-teman ya taruh PDM-nya ya. Ini mestinya nggak ada ya laporan ya. Teman-teman yang sudah belajar basis data kan laporan itu nggak jadi tabel. Benar enggak? Benar tidak? Laporan tuh nanti bentuknya query, dia bukan physical. Bukan di ini tapi nanti dia jadi query ya. Di query gitu kan. Dan keuangan. Kecuali catatan gitu ya, mungkin ya catatan keuangan itu mungkin boleh ya, apa input output. Tapi kalau laporan itu mestinya nggak boleh jadi tabel. Nah, kalau lihat dari isi tabelnya ini sepertinya bukan kalau laporan itu kan diambil dari tabel lain ya, query ya. Ini kayaknya dia memang nyimpen. Jadi nanti sebaiknya teman-teman kalau bikin tabel jangan pakai nama laporan. Kemudian sama ya, kalau bikin tabel itu ingat usahakan tidak ada spasi. Ini kan data spasi pesanan ya. Baik itu nama tabel maupun nama kolomnya, usahakan untuk tanpa spasi. Ya sebenarnya bisa aja. Sekarang bahasa pemrograman ada yang sudah bisa untuk menghandle ini ya. Ada sintaknya sendiri, tapi untuk keumuman teman-teman boleh pakai underscore ID, underscore pelanggan, misalnya begitu ya. Nah, kemudian setelah meletakkan ini PDM, teman-teman yang rapi secara apa ya dokumen biasanya akan dikasih nama gambar 1, physical data model apa gitu. Sehingga nanti di atas itu kita punya daftar gambar. Paham ya? Oke, yang di contohnya ini nggak ada ini, tapi saya info ke teman-teman untuk sebaiknya teman-teman ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 begitu ya. Terus kemudian nanti dimasukkan ke daftar isi, daftar gambar. Sama tabel juga begitu, ada penamaan ya mestinya. Nah, setiap tabel teman-teman turunkan seperti ini. Jadi contoh tabel pelanggan. Namanya pelanggan, deskripsi isi, merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk menyimpan data-data pelanggan. Jenis, tabel data induk, volume 100 KB, laju 7 second, primary key ID pelanggan. Laju ini sebenarnya laju ini ya, laju pengisian ya. Dia ditambahkan itu setiap berapa ini gitu. Setiap berapa detik atau berapa menit data itu akan bertambah gitu ya. Sebenarnya ya arahnya ke sana. Kemudian ada ID field, ID-nya ya, lalu deskripsinya, misalnya ada ID pelanggan, deskripsinya ada nomor pelanggan gitu ya. Char 5, ini berarti tipe sama panjangnya ya.
Nah, ini nanti akan mengikuti DBMS apa yang Anda pilih. Kalau yang dipilih SQL Server, mungkin naming tipenya ini bisa jadi berbeda dengan database yang lain. Ya. Kemudian ada constraint, boleh null tidak? No. Alamat ini misalnya ya kalau mungkin boleh null ya. Oh ini seperti email boleh null, tapi alamat nggak boleh ya. ID, nama, alamat, telepon, kemudian ID customer service gitu ya. Ini foreign key. Kalau di model data kan sudah ngomong tentang foreign key ya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai dengan ke bawah ya. Sampai seterusnya, sampai selesai semua tabel dijelaskan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dekomposisi sistem. Dekomposisi sistem ini sebenarnya menggambarkan subsistem ya. Yang tadi kan ada 2 subsistem. Masing-masing subsistem itu dia ada kelas apa gitu. Diagram kelas ya ini sebenarnya. Subsistem, kalau ini subsistem gambar kayak gini tuh. Tapi di dalamnya ini ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas yang berelasi untuk membentuk satu subsistem ini gitu. Nah, kemudian dijelaskan. Jadi biasanya kalau ngomong subsistem itu implementasinya itu bentuknya adalah package. Kalau teman-teman di OO kenal package gitu ya, paket package gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita membungkus subsistem. Ya. Nah, ini dijelaskan merupakan paket yang berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan pemesanan barang. Paket ini berisi kelas pesanan yang menangani khusus untuk data-data pemesanan beserta metode-metode yang berhubungan dengan operasi pemesanan. Kalau teman-teman tidak memaketkan menjadi satu paket ya berarti semua kelas diagram ada di sini. Jadi nggak di package, nggak dipaketkan ya. Jadi nggak ada subsistem, langsung sistemnya besar jadi satu gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya arsitektur sistem turun ke diagram komponen. Diagram komponen ini kalau teman-teman punya komponen ya, kalau teman-teman membungkus programmingnya menjadi komponen, maka diagram komponennya itu diletakkan di sini. Ada komponen apa saja gitu ya, ada komponen apa saja ini seharusnya bukan hanya ditempeli gambar, tapi dijelaskan. Ada komponen apa, nama komponennya, kemudian dia itu untuk apa begitu ya. Harusnya dijelaskan secara detail. Rekamannya nanti saya letakkan di ini ya, di kelas. Jadi teman-teman bisa back lagi kalau pas melihat ke sini. Kemudian berikutnya adalah diagram deployment. Ada yang baru dengar deployment? Atau sudah pernah dengar sebelumnya? Saya baru dengar sih. Baru dengar Grady. Oke, baik. Berarti agak lama saya harus jelaskan ini. Diagram deployment ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan ketika teman-teman melakukan deploy. Deploy itu apa? Instalasi atau pemasangan. Jadi teman-teman kan begitu codingan sudah selesai atau program sudah selesai, itu kan harus dideploy. Harus dipasang. Nah, dia melibatkan siapa saja? Oh, ada server database. Itu ternyata berdiri sendiri. Di dalamnya ada komponen ini. Kemudian ada apa namanya? Misalnya komputer customer service ini berarti klien, komputer klien. Ini ada server, ada komputer klien. Ya. Terus misalnya dia juga ada printernya. Ya, untuk mencetak nota. Ya. Jadi di diagram deployment ini menggambarkan secara fisik dan juga apa namanya komponen yang ada di dalam gitu ya. Fisiknya nanti ada apa? Bisa jadi teman-teman kalau web base itu akan memisahkan antara server database dan juga server web servernya. Kalau dipisahkan menjadi 2 lokasi yang berbeda, berarti teman-teman gambar menjadi 2. Tapi kalau dia diletakkan di dalam lokasi yang sama ya teman-teman harus gambarkan itu bahwa di dalam sini ada server database, ada server web servernya gitu. Nah, itu harus digambarkan secara fisiknya berarti disimpan di situ. Ini ngasih tahu siapa? Ngasih tahu programmernya.
Nanti berarti aplikasi itu harus ditaruhin di sini begitu. Nah, selain di servernya kan aplikasi akan diakses oleh klien ya. Nah, di klien itu dia bisa akses apa saja. Nah, itu dijelaskan di situ. Ya, kemudian apakah misalnya teman-teman memerlukan perangkat yang lain, misalnya apa barcode reader atau apa ya, itu berarti digambarkan. Nanti dia terhubung sama siapa? Sama si klien apa sama si server misalnya begitu. Nah, itu dijelaskan di dalam diagram deployment. Diagram ini nanti silahkan bisa di asistensi teman-teman boleh tanya atau teman-teman boleh mencari literatur sendiri melihat bentuk-bentuk diagram deployment itu seperti apa. Sambil menunjukkan punya Anda nanti akan dipasang di mana. Kalau semuanya dipasang di satu tempat ya berarti cuma satu terus nanti ada printer atau apa begitu ya. Paham ya sampai di sini? Jadi menggambarkan secara apa ya namanya? Gambaran fisik nanti kita itu membutuhkan apa komputer apa saja atau perangkat apa saja, kemudian masing-masing perangkat tersebut itu dikasih komponen apa atau dikasih objek apa di dalamnya gitu ya. Oke, lanjut ke perancangan rinci antarmuka ya. Antarmuka ini berarti teman-teman tinggal ada apa namanya antarmukanya, kemudian tempel antarmukanya ya. Sekali lagi ada ini gambar berapa, gambar apa, dijelaskan ya. Terus setelah itu dijelaskan spesifikasi elemennya. Elemen pada layar ini elemen apa saja misalnya ada username, oh dia bentuknya text field. Lalu nilai defaultnya username. Ya, berarti nanti kalau apa namanya, kalau dia di show gitu ya ditampilkan maka ada tulisan username. Terus status lalu keterangan ya, keterangan ini apa untuk misalnya memasukkan username pengguna sistem ya. Kemudian ada login. Kan kalau gambar kayak gini saja tidak bisa dibaca oleh programmernya ya, makanya ada spesifikasi. Oh, login itu bentuknya button. Dia akan masuk ke dalam sistem. Kalau ada button, kalau diklik itu dia akan berpindah ke tempat lain atau mungkin mengeksekusi atau memverifikasi sesuatu gitu ya, verifikasi ini, maka nanti akan muncul algoritma di balik button ini. Nah, algoritmanya nanti juga akan dijelaskan algoritma apa itu gitu ya. Jadi desain itu sampai dengan sedetail itu. Kemudian ada judul, itu dia pakai label nih ya, judulnya yang ini, Intersoft ini ya, label, judul dari aplikasi, Intersoft Integrated Software. Nah ini dijelaskan ya, spesifikasi objek pada layar. Judul menggunakan font Res dan Myriad Pro. Ya karena ini gambar desain, maka dia harus bisa diimplement oleh programmer. Sampai dengan menjelaskan fontnya apa, ukurannya berapa, begitu ya. Terus username password itu pakai font apa, dengan ukuran berapa, ya. Kemudian password tag-nya menggunakan alfabet yang dienkripsi menjadi ini. Kan kadang silang-silang ya atau bintang-bintang ya. Nah, atau dot. Nah, ini dijelaskan sama desainernya. Sampai sedetail itu ya. Kemudian spesifikasi layar pesan. Pada tampilan ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang sesuai dengan hak akses untuk dapat masuk dan mengakses ke dalam sistem. Nanti biasanya di sini selain spesifikasi layar pesan, ada spesifikasi algoritma. Jadi kalau tadi tombol button ini ada algoritmanya gitu ya, maka dia mestinya ada apakah dia menjalankan sebuah query ataukah dia menjalankan sebuah algoritma, itu mestinya ditambahkan. Ya. Spesifikasi laporan, kalau tidak ada report yang dikeluarkan atau ini ya, maka tidak perlu. Kalau misalnya ada report misalnya kalau di apa namanya? Di desain teman-teman yang sebelumnya di SKPL-nya dikatakan kalau apa? Mestinya ya di username password ini kan akan dicek. Kalau dia salah itu kan mestinya ada error message ya. Nah, itu diletakkannya di spesifikasi laporan. Kemudian antarmuka registrasi pelanggan. Ya,
Sama, ini juga dijelaskan. Ini apa? Apakah tombol ataukah apa? Itu dijelaskan di sini ya. Dijelaskan, kemudian dia apa? Oh, ini transaction ternyata label, welcome label gitu ya. Save itu button. Ya, menunjukkan user berhasil masuk, menunjukkan bahwa user berada dalam di tampilan transaksi ya. Ini kan welcome itu berarti dia berhasil masuk tadi. Nah, ini mestinya nanti akan nyambung. Jadi ini akan kalau ada yang menjelaskan bahwa ini akan dikeluarkan ketika ini berhasil misalnya. Jadi ada sambungan. Setelah ini berhasil nanti dia ke layar apa itu yang di depan di SKPL ya. Kemudian sama ya, spesifikasi objek pada layar dijelaskan. Semuanya teman-teman jelaskan gitu ya. Makanya kemarin saya minta teman-teman milih sistem yang kecil ya. Enggak banyak, kecil tapi selesai gitu. Jadi kecil banget. Kecil, satu berapa fungsi misalnya yang di ini ya, tapi teman-teman detail ya. Nah, ini kemudian berikutnya adalah deskripsi rinci kelas ya. Kelas. Kan kemarin teman-teman belajar diagram kelas ya. Nah, di diagram nanti di deskripsi rinci kelas-kelas ini ada diagram kelas. Mestinya sih tergambar di yang sistem tadi ya, yang package tadi ya. Itu ada diagram kelas di situ. Nah, ini dijelaskan. Kelas pelanggan merupakan kelas yang khusus menangani pelanggan. Kelas ini berhubungan dengan kelas pesanan dalam operasi menangani pesanan. Daftar fungsi atau daftar metode ya. Kalau kelas kan punya metode, ada set member, ada get member, ada delete member, ada view member. Nah, ini dijelaskan. Beserta algoritmanya. Ya, ada algoritma. Algoritma teman-teman mestinya sudah dapat dari struktur data ya, kalau enggak Daspro, dasar-dasar pemrograman yang ini yang pertama itu kan ada algoritma ya. Nah, dijelaskan algoritmanya boleh pakai pseudocode, boleh pakai ini gambar ya, silahkan. Kemudian sama semua kelas dijelaskan ya. Semua kelas dijelaskan. Kemudian yang berikutnya dekomposisi fisik modul. Dekomposisi fisik modul ini adalah nama direktorinya sama nama file modulnya itu di mana. Nah, ini tadi kan ada daftar CS, pesan CS, itu nanti nyambung sama yang di atas diagram deployment. Jadi modul-modul itu ditaruh di mana gitu ya. Nih ya, di deployment tadi kan ada .cs. Nah, ini ya. Ada pesan .cs, daftar .cs. Nah, ini nyambung. Modul ini saya deploy di mana? Saya taruh di mana kelas itu gitu ya. Itu maksudnya begitu. Oke. Kemudian udah semua ya modul dijelaskan di sini. Ini modul untuk apa? Jadi nanti misalnya ada modul itu, programmer itu tahu ini modul dipakai buat apa. Kalau ada orang yang melanjutkan program Anda atau programnya si programmer itu akan tahu dengan membaca dokumen DPPL ini. Oh, ini ada modul validasi.cs itu dipakai untuk validasi apa ya? Gitu. Di mana letaknya? Oh, letaknya ada di direktori ./cs_file misalnya begitu. Ada header gitu kan dan seterusnya. Yang terakhir adalah matriks kerunutan gitu ya. Matriks kerunutan ini adalah untuk melakukan pengecekan apakah semua SKPL yang jadi sambungan antara SKPL dengan DPPL-nya teman-teman. Apakah SKPL yang sudah ada di yang sudah Anda buat di dokumen sebelumnya itu sudah terimplementasi atau terdesain di sini. Oh, SKPL ini itu ada layar nomor sekian. Ini kode ya, nomor layar DPPL-nya. Ya, ini yang di atas tadi kan ada nomor layar ya. Syarat pembayaran. Jadi dirunutkan. Jangan sampai ada kebutuhan yang tidak yang tidak diimplementasi atau tidak terdesain. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya kalau tidak ada. Sedikit saya akan buka untuk materi yang apa namanya desain gitu ya. Bentar. Teman-teman masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Saya ngehang. Oke, ya, balik. Ya, saya akan lanjutkan dengan materi untuk antarmuka, tapi saya sebentar saja. Jadi cuma sekilas, selebihnya nanti teman-teman bisa pakai atau bisa pelajari sendiri ya. Karena sisa waktunya saya akan berikan untuk teman-teman berdiskusi kelompok melanjutkan DPPL. Ya, jadi ngerjakan DPPL. DPPL-nya dikerjakan. Harapan saya SKPL-nya sudah selesai. Jadi DPPL-nya Anda kerjakan sehingga minggu depan saya sudah taruh juga pertemuan ke-16 ya. Minggu depan teman-teman harus unggah. Untuk jadwal demonya nanti saya mau nanya teman-teman apakah bisa di jam ini atau ada ini apa namanya ada pemilihan waktu gitu ya. Ada pemilihan waktu untuk demonya. Ya. Saya share screen lagi, kita masuk ke materi yang ini ya, antarmuka. Ada banyak, jadi saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja, garis besar. Ya, jadi di materi ini ada prinsip desain antarmuka pengguna. Antarmuka tahu ya UI ya. Kemudian ada prosesnya, proses bagaimana mendesain. Kemudian desain itu ada desain navigasi, ada desain input, ada desain output. Ya. Nah, perancangan antarmuka merupakan proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Entitas eksternalnya sistem siapa? User, Bu. User. Selain user ada nggak? Selain user, ada sistem lain atau ada perangkat lain. Ya, kalau teman-teman yang pada saat SKPL itu mendapatkan kebutuhan bahwa oh ternyata dia perlu berinteraksi dengan perangkat yang lain ya, berarti antarmukanya gimana digambarkan? Jadi antarmuka nggak selalu UI ya, tetapi yang hari ini kita bahas adalah di antarmuka yang untuk dengan user interface. Tapi sebenarnya teman-teman juga harus merancang antarmuka yang misalnya dia dengan sistem lain, berarti antarmukanya apa? Kalau dia komunikasi dengan sistem lain pakai apa antarmukanya? Mungkin API, Bu. Yes, betul. Jadi kalau nanti ditemukan misalnya dia berkomunikasi dengan sistem lain, maka Anda harus menggambarkan API-nya di dalam desain antarmuka yang tadi di DPPL. Paham ya? Nah, bab ini atau bagian ini kita fokus pada desain antarmuka pengguna, user. Jadi bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna. Desain antarmuka sistem mendefinisikan bagaimana sistem bertukar informasi dengan sistem lain. Ya, ini kalau teman-teman merancang kemarin ada ya silakan. Sehingga untuk SKPL, DPPL yang akan dikumpulkan ini bikin yang mini sistem ya, mini sistem. Pokoknya teman-teman itu paham. Mini sistem, satu sistem yang memang utuh tapi kecil. Jadi enggak banyak isinya karena kalian cuma 2 orang kan satu kelompok. Ya. Oke, antarmuka pengguna. Jadi kita fokus di antarmuka pengguna ya. Antarmuka pengguna, ya silakan Daniel. Itu mencakup 3 bagian mendasar. 1 mekanisme navigasi, yang kedua input, yang ketiga output. Mekanisme navigasi ini adalah cara di mana pengguna memberitahu sistem apa yang harus dilakukan. Sementara mekanisme input itu adalah cara sistem menangkap informasi, dan mekanisme output adalah cara di mana sistem memberikan informasi kepada pengguna atau sistem lain.
Jadi laporan itu berarti masuk di mekanisme output. Tapi misalnya pengisian formulir apa gitu ya, pesanan itu berarti mekanisme input. Nah, GUI biasanya menggunakan Windows, menu, icon, dan lain-lain. Dan merupakan jenis antarmuka pengguna yang paling umum. Yang paling umum pakai graphical user interface, ya, yang paling umum. Tapi mungkin teman-teman bisa jadi kalau merancang sistem embedded system tahu ya, sistem yang apa menempel pada perangkat ya. Kan sekarang mulai banyak juga. Nah, itu bisa jadi bukan GUI kan bentuknya. Nggak semewah GUI gitu karena dia cuma ada misalnya next atau lanjut atau tombol OK atau apa gitu ya, misalnya tombol kalau misalnya kita merancang embedded sistemnya mesin cuci gitu kan. Paling kan isinya cuman bilas atau apa misalnya kuras gitu ya. Ya, nah itu berarti kan nggak sebagus GUI gitu ya. Nah, kalau kita pakai sistem berbasis web atau mungkin mobile gitu ya, maka kita akan pakai GUI, cenderung GUI. Nah, ini prinsip untuk antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna adalah sebuah seni, artinya nggak ada benar salah. Tapi teman-teman harus perhatikan mana yang nanti boleh dan mana nggak boleh. Ya, bukan benar salah ya, tapi boleh dan tidak boleh. Sebaiknya dan tidak sebaiknya begitu ya. Tujuannya adalah untuk membuat antarmuka yang enak dipandang dan mudah digunakan. Dengan kata lain, user friendly. Sambil meminimalkan upaya pengguna. Apa artinya meminimalkan upaya pengguna? Pengguna itu nggak perlu baca tutorial, udah langsung bisa pakai. Itu namanya user friendly. Ya. Kalau desain Anda itu seperti itu berarti berhasil ya. Kayak misalnya contoh Facebook. Ada nggak teman-teman itu baca tutorialnya Facebook? Nggak ada ya. Begitu lihat halaman Facebook kan langsung bisa, oh ini untuk nulis status di sini. Oh kalau mau komen saya di sini kliknya gitu ya. Nah artinya minimal sekali upaya pengguna untuk belajar tentang sistem itu, maka sebenarnya antarmuka Anda itu berarti user friendly. Nah, ini prinsip dan deskripsinya, ada layout ya. Nanti ada di bawah, minta tolong untuk dibaca sendiri. Saya nggak akan jelaskan detail satu persatu. Jadi layout itu harus apa gitu ya. Oh, ada 3 area. Ada komen sama navigasi, ada middle areanya itu informasi yang akan diinputkan atau outputnya. Dan area bawah itu biasanya status informasi. Kemudian juga prinsip content awareness. Jadi user itu seharusnya selalu aware di mana mereka di dalam sistem dan informasi apa yang didisplay. Ya. Jadi dia nggak perlu belajar udah tahu. Oh ini maksudnya ini gitu. Misalnya error message gitu ya. Itu bentuknya mungkin berbeda dengan report. Ya, jadi itu content awareness. Aesthetic berarti ada unsur apa keindahan ya. Interface should be functional and inviting to user through careful use of white space, colors, and font. Jadi misalnya kalian ada fonts, kemudian jadi ada tulisan dan background. Jangan sampai tulisan dan backgroundnya warnanya itu tidak kontras. Ya, backgroundnya putih, tapi tulisannya abu-abu atau grey. Itu kan cenderung nggak bisa kebaca. Backgroundnya putih, tapi tulisannya hitam, itu berarti bisa kebaca. Ya, warna gelap, jadi ada kontras. Nah, itu berarti secara fungsional jalan, tetapi secara estetik jalan. Kapan ada spasi, kapan ada warna, dan seterusnya itu diperhatikan. Lalu user experience, ya, meskipun mudah digunakan dan mudah dipelajari ya, seringkali lead to similar design decision. There is sometimes a trade-off between the two. Novice user or infrequent user of survey will prefer easy of learning, whereas frequent user will prefer easy of use. Jadi user experience itu gini, kalau di Indonesia orang sering pakai Windows, ya. Berarti desain Windows itu sebaiknya banyak digunakan. Misalnya kalau di luar negeri Anda dapat pekerjaan atau job di luar negeri, orang di luar negeri sering pakai Mac. Kebanyakan pakai Mac ya, berarti pakai desainnya Mac. Jadi user experience itu
akan mempengaruhi kecepatan orang untuk menangkap atau berhasil menggunakan sistem. Berikutnya konsistensi ya. Consistency in interface design enable user to predict what will happen before they perform a function. It is one of the most important element in easy of learning, easy of use, and aesthetic ya. Contoh konsistensi. Kalau pada halaman pertama itu kita tombol OK di kiri, tombol cancel di kanan. Nanti misalnya kayak instalasi itu ya, instalasi itu kan next gitu kan tombolnya ya. Nah, itu harus konsisten, jangan sampai sesekali Anda iseng gitu ya, tombol OK-nya itu di sebelah kanan, cancel-nya sebelah kiri. Nah, itu orang bisa ngamuk-ngamuk kalau pakai. Habis tekan tombol OK, ternyata ketekan tombol cancel gitu. Buyar semua. Nah, itu berarti nyambung ke konsistensi. Ya, jadi bentuknya tombol, warna tombol, dan seterusnya itu hendaknya diperhatikan konsistensi. Minimize user effort. Jadi interface itu harus simple, kemudian most designer plan on having no more than 3 mouse click. Jadi untuk menjalankan sebuah aplikasi tidak lebih dari 3 kali ngeklik. Ya oke, next atau submit atau apa begitu ya. Oke. Nah, secara detailnya ada di sini ya. Layout ada 3 tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada ukurannya seperti apa, bentuk, lokasi gitu ya. Terus ini contoh aja, ada site navigasi di atas, kemudian isinya, dan ada di bawah status barnya, dan atau apa gitu ya. Kemudian aliran antar bagian juga harus konsisten, jadi kalau di tab itu akan next gitu ya, jangan sampai di tab itu terus dia balik lagi naik ke atas dan seterusnya ya. Itu dari sisi ininya. Lalu ada yang content awareness tadi, dan seterusnya sampai ke bawah. Minta tolong teman-teman bisa pelajari nanti untuk diimplementasi di punyanya masing-masing. Kemudian desain antarmuka pengguna adalah proses 5 langkah yang iteratif. Ya, untuk mendesain antarmuka pengguna, Anda bisa pakai 5 langkah ini, bukan 5 langkah dari rumah ya. Sudah saya 5 langkah dari rumah gitu, bukan. Jadi ada 5 langkah untuk desain interface pengguna. Penggunaan use scenario development, pengembangan skenario, kemudian interface structure design, interface standard design, interface design prototyping, dan interface evaluation. Jadi ada skenario pengembangan, lalu rancangan terstrukturnya, ya, standar desainnya, prototype, sama evaluasi. Nah, skenario pengguna itu seperti ini. Ini lebih banyak berhubungan, kalau DFD ini kan yang secara terstruktur ya. Jadi ada skenario penggunaan. Skenario penggunaan itu sebenarnya ada di dalam kemarin ya, diagram Anda yang pertama itu. Di situ ada spesifikasi ya. Spesifikasi use case ya. Di situ ada skenario. Nah, dari situ teman-teman bisa merancang. Ini kira-kira perlu tombol apa, perlu form apa gitu ya. Kemudian struktur antarmukanya, ya ini ya contoh diagram struktur antarmuka. Misalnya saya punya menu A, menu B, menu C, habis menu ini mana saja gitu ya. Ini bisa dirancang. Ini ke form mana gitu ya, dan seterusnya. Kemudian desain standar antarmuka, ya. Ini menggunakan template, lalu ada prototype desainnya, terus ada storyboard juga yang menampilkan gambar layar yang digambarkan. Ini hubungan. Ini add client ya, ada client menu, nanti bisa ke add a client, ada find a client, ada ini bisa digambarkan juga seperti sebagai storyboard untuk memudahkan sekali lagi programmer ketika mengimplementasi ataupun membayangkan nanti gambar Anda seperti apa. Ya, lalu ada prototype HTML, prototype bahasa, dan teman-teman evaluasi. Jadi evaluasi antarmuka untuk memahami bagaimana meningkatkan desain antarmuka. Ada 4 pendekatan, heuristik, walkthrough, iteratif, dan kegunaan formal. Nah, heuristik ya bandingkan antarmuka dengan daftar periksa prinsip-prinsip desain. Misalnya kayak tadi, warnanya sudah kontras belum, sudah estetik apa belum gitu ya. Jadi itu heuristik, sesuai sama prinsip desain. Walkthrough, ini pertemuan yang dilakukan dengan pengguna untuk berjalan melalui antarmuka. Artinya kita ketemu dengan pengguna, kemudian kita sampaikan. Karena kalau desain antarmuka kan bisa jadi bentuknya prototipe ya. Ini misalnya
desainnya seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Oh Mas, itu warnanya kayaknya kalau ITS itu biru ya, kayaknya ikut warnanya ITS gitu ya. Nah, itu contoh walkthrough. Nanti kita akan balik lagi mendesain sesuai dengan masukan dari hasil pertemuan. Kemudian bisa evaluasi interaktif ya, dengan cara pengguna mencoba antar muka. Nanti mereka akan kasih komen. Mas, ini tombolnya kegedean, Mas, ini kayaknya numpuk informasinya, dan seterusnya begitu ya. Pengujian kegunaan formal adalah proses pengujian formal untuk memahami bagaimana penggunaan antarmuka. Lalu desain navigasi, ada prinsip dasar. Navigasi tahu ya, yang di atas itu menu-menu itu namanya navigasi. Ya. Oke, ini teman-teman silahkan pelajari sendiri ya. Ada beberapa jenis menu, boleh pakai menu bar, drop down menu, hyperlink menu, embedded, pop up menu, tab menu, toolbar, ataupun image map. Nanti teman-teman kalau ada kuliah HCI, Human Computer Interaction ya, biasanya Pak Hasik yang ngajar. Itu lanjutan dari ini. Jadi desain UI pun ternyata bisa sampai dengan ada cabang ilmunya sendiri ya. Teman-teman mulai banyak yang juga suka ke sana. Ya, kemudian ada message ya, pesan adalah cara sistem merespon pengguna dan menginformasikan status interaksi kepada pengguna. Harus jelas, singkat, lengkap. Ya, ini kalau ada error message. Hindari negatif dan humor. Ya, jadi kalau misalnya ada salah gitu ya user dan password, itu kan biasanya kan kita pakai user atau password Anda salah gitu ya. Itu kan jelas, bukan ayo salah kon, ayo salah toh gitu ya. Nggak mungkin gitu ya kita bikin UI terus modelnya kayak humor atau negatif. Atau misalnya diklik itu tuh kan bolak-balik dibilangin salah terus gitu ya. Nggak mungkin gitu ya kita menulis seperti itu. Jadi jelas, singkat, lengkap, dan formal biasanya ya. Nah, ini jenis pesan ada error message, ada confirmation message, ada acknowledgement message, ada delay message, ada help message ya. Kapan digunakan silahkan nanti dibaca sendiri, mungkin Anda membutuhkan itu ya. Lalu ini catatannya. Ya. Berikutnya desain input, prinsip dasarnya ini ya, menangkap informasi yang akurat dengan sederhana, gunakan pemrosesan online dan batch dengan tepat. Jadi kapan kita pakai pemrosesan online, kapan batch, itu teman-teman bisa implementasikan di formnya. Ya, ini menangkap data di sumber. Prinsip terpenting dari desain input adalah untuk menangkap data dalam format elektronik di sumber aslinya. Mengurangi kerja duplikasi, mengurangi memproses waktu, mengurangi biaya, mengurangi kemungkinan kesalahan. Ya, ini ada berbagai macam teknologi otomasi sumber data, bisa pembaca kode batang, pengenal karakter optik. Jadi kalau ngetik itu kan rawan salah ya. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai barcode atau tag RFID gitu ya. Kalau misalnya mau membaca kodenya kartu ini berapa, itu akan lebih presisi kalau kita pakai alat ya, bukan orangnya mengetikkan gitu. Ya. Oke, dan seterusnya minta tolong ini nanti dibaca sendiri ya, dan teman-teman boleh mau pakai grafik, mau pakai ini ya, silahkan. Ya, oke, ringkasannya jadi prinsip-prinsip desain antar muka pengguna sudah ada prinsip-prinsipnya di atas, nanti bisa Anda ikuti. Kemudian ada layout, content awareness ya, estetika, tolong diperhatikan, juga pengalaman pengguna atau user experience, konsistensi maupun meminimalkan upaya pengguna harus dilakukan. Terus ada proses tadi desain antarmuka itu ya, antarmuka itu didesain awalnya dari skenario ya, use case skenario yang di depan itu. Nanti akan menjadi bentuk seperti apa antarmukanya. Oh, tombol ini ada tombolnya, ini ada text box dan seterusnya. Terus pengembangan use skenario, desain struktur antarmuka, desain standar antarmuka, prototipe desain antarmuka, dan evaluasi antarmuka. Ada desain navigasi, desain input, desain output ya, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nggak ada. Oke, saya diskusi sebentar terkait dengan ini ya. Berarti untuk ini saya stop, pause recordnya.